Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Rofifa, NPM 1007031911112. Di sini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Model Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Berbasis Sirkular Ekonomi. Yang studi kasusnya ini adalah Pasar Induk Caringin. Yang mana yang pertama itu ada latar belakang dari skripsi ini, yaitu yang pertama, pasar tradisional ini memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan sampah. Peningkatan konsumsi dan aktivitas jual beli ini menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah. Terus berdasarkan data ERA Kota Bandung 2015 bahwa Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung ini memiliki nilai indeks sanitasi persampahan tertinggi, ya, dengan status berisiko sangat tinggi. Kemudian TPS di Pasar Induk Caringin ini tidak berjalan sesuai dengan upaya pemerintah karena sistem pengambilan pengumpulan sampah tidak teratur, serta tidak adanya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian permasalahan persampahan ini dapat menimbulkan permasalahan lingkungan baru, yang mana Pasar Induk Caringin ini telah menimbulkan polusi udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat, serta banjir lingkungan pasar sering terjadi ketika musim hujan. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi. Kemudian rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana merumuskan model pengelolaan sampah yang tepat berbasis konsep sirkular ekonomi pada studi kasus Pasar Induk Caringin. Kemudian tujuannya itu yang pertama ada merumuskan model pengelolaan sampah berbasis konsep sirkular ekonomi pada studi kasus Pasar Induk Caringin. Sasaran yang pertama ini ada teridentifikasinya kemampuan stakeholder dalam menangani pengelolaan sampah di Pasar Induk Caringin. Yang kedua ini ada teridentifikasinya jumlah timbulan sampah sebagai demand di Pasar Induk Caringin. Dan yang terakhir itu ada terumuskannya model pengelolaan sampah yang tepat berbasis sirkular ekonomi. Kemudian ruang lingkup wilayah ini adalah di Pasar Induk Caringin. Kemudian berikut adalah kerangka pemikiran dan metodologi yang diambil untuk sasaran pertama ini. Metode pendekatannya mixed method. Untuk metode pengambilan datanya wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder, dan metode analisisnya menggunakan analisis kemampuan stakeholder. Untuk sasaran 2 ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan pengambilan data observasi, data sekunder, dan wawancara, menggunakan sampel random sampling dan dokumentasi. Kemudian metode analisisnya menggunakan analisis timbulan sampah. Dan sasaran yang ketiga ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pengambilan datanya yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder. Untuk metode analisisnya menggunakan analisis skenario model pengelolaan sampah. Untuk Pasar Induk Caringin ini memiliki luas kurang lebih 12 hektar dengan total jumlah bangunannya itu 1633. Kemudian ini master plan Pasar Induk Caringin terdiri dari los yang ada di sana. Kemudian berikut adalah sistem pengelolaan sampah existingnya, yang mana di sana itu belum adanya pengelolaan. Dan pengangkutan sampah di sana dilakukan 10 kali sehari ke TPA menggunakan 10 truk fuso dengan volume per satu mobilnya itu sekitar 96 meter kubik. Kemudian analisis kemampuan stakeholder, yang mana stakeholder yang paling mampu untuk melakukan pengelolaan sampah di Pasar Induk Caringin yaitu Hejo Tekno, dengan menggunakan teknologi. Untuk sampah organik ini menggunakan RDF, untuk plastiknya menggunakan pirolisis, dan untuk residunya sendiri menggunakan insinerator. Kemudian analisis timbulan jenis sampah, yang mana di sana itu total organiknya sendiri yaitu 71,28 ton per hari, serta total sampah plastiknya sendiri 1,3 ton per hari. Untuk model pengelolaan sampahnya sendiri ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh jika adanya pengelolaan, dan adanya biaya keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan sampah ini. Kemudian model pengelolaan sampah ini juga menghasilkan 3 keuntungan, yaitu keuntungan lingkungannya mengurangi sampah hampir 72 ton, kemudian keuntungan sosialnya menambah lapangan pekerjaan sebanyak 100 orang, kemudian keuntungan ekonominya menambah pendapatan sekitar 2 miliar per bulan. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu analisis kemampuan stakeholder ini untuk menangani sampah pasar yang ada
sampah yang ada di pasar induk Caringin ini didapatkan bahwa Hejo Tekno merupakan stakeholder yang paling tepat dan paling mampu untuk menangani sampah di kawasan tersebut. Dari hasil analisis timbulan sampah, didapatkan sampah organik ini 71,28 ton, sampah plastik ini 1,3 ton per hari. Untuk keuntungan sosialnya ini menambah lapangan pekerjaan sebanyak 100 orang, untuk keuntungan lingkungannya ini mengurangi gas CO2 dan mengurangi sampah sebanyak 72 ton per hari, dan untuk keuntungan ekonomi ini mendapatkan keuntungan dan pemanfaatan hasil sampah yang diolah yaitu sekitar 2.094.150.000 per bulan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.